Mutasi kromosom didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi baik pada struktur kromosom maupun jumlah kromosom suatu individu. Mutasi kromosom akibat perubahan struktur dibedakan menjadi 6. Yang pertama nanti ada delesi, yaitu hilangnya segmen kromosom, jadi ada yang terpotong ataupun hilang yang menimbulkan dampak seperti munculnya sindrom Cre-Du-Chat. Kemudian ada duplikasi, berarti ada penggandaan di situ, penambahan segmen kromosom. Contohnya, kejadian mutan pada mata, Drosophila melanogaster atau lalat buah. Kemudian ada inversi, yaitu pembalikan segmen kromosom, jadi urutannya akan dibalik. Yang keempat, ada translokasi, yaitu perpindahan segmen kromosom, baik perpindahan antara kromosom homolog maupun yang non-homolog. Jadi nanti segmennya akan saling bertukar. Kemudian ada katenasi. Katenasi merupakan kejadian di mana ujung kromosom homolog itu saling berdekatan sehingga membentuk struktur seperti belah ketupat atau bahkan melingkar seperti yang ada pada gambar. Yang terakhir ada isokromosom. Isokromosom yaitu terbentuknya kromosom berlengan identik. Hal ini berkaitan dengan kejadian saat dia pembelahan sel. Kemudian kita masuk ke latihan soalnya. Di sini terlihat ada dua urutan kromosom A dan B, di mana A itu keadaan yang normal, B keadaan mutan. Nah, jenis mutasi yang terjadi seperti terlihat pada gambar di samping adalah kita lihat di situ tanda panah menunjukkan di titik yang C ya, teman-teman. Kemudian di poin yang ke B atau gambar yang ke B-nya kita lihat bahwa C-nya hilang. Artinya ini berarti ada segmen kromosom yang hilang atau berkurang yang kita sebut sebagai delesi. Kita masuk ke bagian mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Dibedakan menjadi dua, ada euploid yaitu perubahan ploidi atau set kromosom di dalam sel. Kasus ini bisa menyebabkan kondisi steril pada suatu organisme. Dan yang kedua ada aneuploid yaitu perubahan jumlah baik pengurangan maupun penambahan jumlah kromosom di dalam set kromosomnya. Normalnya manusia ini memiliki kromosom tubuh yaitu 44 dan kromosom kelamin yaitu 2 atau satu pasang. Nah, totalnya menjadi 46 set kromosom. Ketika ada peristiwa mutasi aneuploidi, berarti nanti jumlah kromosomnya bisa menjadi 47 atau 45 dan bahkan lebih. Kita masuk ke contoh latihan soalnya. Di situ terlihat bahwa terbentuknya buah semangka tanpa biji merupakan salah satu kejadian mutasi yaitu titik-titik. Peristiwa semangka tanpa biji itu adalah kejadian triploid yaitu 3N di mana terjadi penambahan jumlah set kromosom melalui pembuahan antara gamet diploid dan juga gamet haploid sehingga akan terbentuk semangka tanpa biji yang sifatnya dia steril. Selanjutnya kita masuk ke dampak mutasi ke arah dampak negatifnya ya teman-teman. Jadi di sini ada 6 dampak, ada perubahan struktur gen, ada menimbulkan beberapa sindrom seperti Cre-Du-Chat, kemudian sindrom Wolff, sindrom Down, sindrom Edward, dan sindrom Patau. Sindrom-sindrom ini terjadi berhubungan dengan letak di mana kromosom nomor berapa dia yang mengalami mutasi. Contoh, sindrom Cre-Du-Chat itu adanya delesi di kromosom nomor 5. Sedangkan sindrom Wolff di kromosom nomor 4 ada kejadian delesi. Sedangkan untuk sindrom Down itu ada kelebihan satu kromosom pada kromosom nomor 21. Sindrom Edward ada kelebihan satu kromosom di kromosom nomor 18 dan sindrom Patau ada kelebihan satu kromosom di kromosom nomor 13. Yang terakhir adalah keuntungan mutasi. Jadi mutasi itu tidak selalu merugikan ya teman-teman. Jadi ada dampak positifnya juga, di mana yang pertama dapat meningkatkan ketahanan organisme terhadap patogen tertentu. Yang kedua, mutasi kromosom bertanggung jawab atas keragaman. Yang ketiga, peningkatan hasil kualitas panen gandum poliploidi dan semangka tanpa biji triploidi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai mekanisme terapi pengobatan kanker. Dan yang terakhir, untuk produksi antibodi monoklonal. Untuk yang poin 3, 4, dan 5 dapat dijelaskan lebih lanjut di subbab pembahasan bioteknologi.
Terima kasih, see you next video guys.